Salam Bapak Ibu Saudari-saudari yang terkasih. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Wahyu pasal ke-5 ayat ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, berbahagialah setiap orang yang mau membaca, mau merenungkan, mau melakukan dan mau membagikan firman Tuhan dalam kehidupannya setiap hari. Bapak Ibu, apakah kamu pernah merasa doamu tidak dijawab? Sudah berdoa bertahun-tahun, tapi situasinya tidak berubah. Rasanya seperti berbicara ke langit yang tertutup. Tapi hari ini Tuhan ingin kamu tahu satu kebenaran. Doamu tidak sia-sia. Dalam Wahyu 5 ayat 8 kita mendapat gambaran surgawi yang luar biasa. Doa-doa orang percaya digambarkan seperti kemenyan yang harum di hadapan Allah. Bukan hanya doa yang indah, tapi semua doa bahkan yang disampaikan sambil menangis, berbisik, bahkan dengan iman yang lemah, Tuhan tidak membuang doamu. Dia menyimpannya. Setiap air mata, setiap seruan, bahkan doa yang tak sempat diucapkan karena hati terlalu hancur, semuanya diketahui dan dihargai olehnya. Tuhan tidak selalu menjawab di waktu kita, tapi Dia selalu mendengar di saat kita berseru. Daniel berdoa dan harus menunggu 21 hari, sebagaimana di dalam kitab Daniel pasal yang ke-10, tapi jawaban Tuhan sudah dikirim sejak hari pertama. Abraham menunggu puluhan tahun untuk janji seorang anak. Yesus sendiri berdoa di Taman Getsemani dengan tangisan dan keringat darah, tapi tetap berkata, "Jadilah kehendak-Mu." Diamnya Tuhan bukan berarti Dia tidak bekerja. Kadang Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang jauh lebih dalam di dalam kita. Kita sering berdoa agar keadaan berubah, tapi seringkali doa mengubah kita dulu. Doa membentuk karakter, doa memperdalam iman, doa menjauhkan kita dari keputusasaan, dan mendekatkan kita kepada pengharapan. Tuhan mungkin belum mengubah situasimu karena Dia sedang mengubah hatimu. Dan saat kamu melihat ke belakang, kamu akan berkata, Tuhan tidak pernah meninggalkanku. Ternyata Dia mendengarku sejak awal. Yesus berkata dalam Lukas pasal 15 ayat 1, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jangan berhenti hanya karena belum melihat hasil. Ingat, doa adalah benih. Kadang perlu waktu untuk bertumbuh. Doa adalah senjata. Makin kamu gunakan, makin kuat kamu dalam peperangan rohani. Doa adalah hubungan. Tuhan lebih tertarik pada kedekatanmu dengannya daripada hanya permintaanmu. Terus berdoa, meskipun hanya satu kalimat sederhana. Tuhan, aku percaya. Galatia 6 ayat 9 berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena pada waktu yang tepat kita akan menuai jika kita tidak menyerah. Tuhan tidak pernah lupa ketika waktunya telah tiba. Jawabannya akan datang dengan cara dan keajaiban yang tak pernah kamu duga. Dan pada hari itu, kamu akan berkata, doaku tidak sia-sia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang setia, kami datang di hadapan-Mu hari ini
dengan hati yang mungkin lelah dan penuh pertanyaan. Kami sudah lama berdoa, berharap, menanti, tapi kami percaya Engkau mendengar setiap seruan kami. Ajarlah kami untuk tetap setia dalam doa, walau belum melihat jawaban. Teguhkan hati kami untuk tidak menyerah, karena kami tahu Engkau bekerja dalam diam. Dan kami percaya pada waktu-Mu yang sempurna, Engkau akan menjawab lebih dari yang kami doakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.